Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fil Farabi dari kelas 11 RPL 1. Pada kali ini saya akan membuat video matematika dengan materi pencacahan. Nah, pada kali ini tujuan pembelajaran saya yaitu untuk membahas pengertian pencacahan, menjelaskan jenis-jenis pencacahan, menjelaskan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Langsung saja kita masuki pada materi yang pertama, yaitu apa itu pencacahan. Pencacahan adalah metode dalam matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah benda, pilihan, atau cara yang mungkin terjadi dalam suatu situasi. Pencacahan membantu menentukan banyaknya kemungkinan secara teratur, sistematis, dan efisien, sehingga kita tidak perlu menghitung atau menuliskan nama semua kemungkinan satu persatu. Dengan pencacahan, permasalahan yang melibatkan banyak pilihan dapat diselesaikan dengan lebih mudah, cepat, dan tidak membingungkan. Singkatnya, pencacahan adalah cara dalam matematika untuk menghitung berapa banyak kemungkinan pilihan atau cara yang bisa terjadi dalam suatu keadaan. Dengan pencacahan, kita bisa menghitung jumlah kemungkinan tanpa harus menuliskannya secara satu persatu, sehingga lebih rapi dan tidak ribet. Cara ini membantu kita menyelesaikan soal dengan lebih cepat, mudah, dan teratur, terutama jika pilihannya sangat banyak. Selanjutnya kita masuki materi yang kedua, yaitu jenis-jenis pencacahan. Pada kali ini saya hanya akan membahas dua jenis-jenisnya saja, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan dalam pencacahan adalah kaidah untuk menentukan banyaknya kemungkinan jika suatu kejadian dapat terjadi melalui beberapa pilihan yang saling terpisah dan tidak dapat terjadi secara bersamaan, sehingga hanya satu pilihan yang dapat diambil. Banyaknya kemungkinan tersebut diperoleh dengan menjumlahkan semua pilihan yang ada dengan rumus N1, N3, sampai NK. Nah, N di sini yaitu berapa banyak pilihan yang dapat kita hasilkan atau berapa banyak pilihan yang ada di soal ini. Jadi akan saya singkat menjadi N1, N2, N3 sampai seterusnya. Lalu kita jumlahkan ketiga N ini sampai mendapatkan jawabannya. Nah, selanjutnya di sini ada aturan perkalian. Dalam pencacahan, aturan perkalian adalah kaidah untuk menentukan banyaknya kemungkinan jika suatu kejadian terjadi melalui beberapa tahap yang harus dilakukan secara berurutan, di mana setiap tahap memiliki sejumlah pilihan dan semua tahap tersebut dipilih. Banyaknya kemungkinan diperoleh dengan mengalihkan jumlah pilihan pada setiap tahap dengan rumus N1 dikali N2 dikali N3 sampai seterusnya hingga menghasilkan jawaban yang telah kita inginkan. Selanjutnya ada aturan penjumlahan. Di sini kita akan bahas salah satu soalnya atau contoh soalnya. Di sini terdapat satu soal, yaitu saat di perpustakaan sekolah tersedia 10 buku pelajaran, 8 buku cerita, dan 6 majalah. Seseorang ingin meminjam satu buku saja. Berapa banyak pilihan buku yang dapat dipilih oleh seseorang tersebut? Jawabannya yaitu banyak cara sebanyak 10 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 24 cara atau kemungkinan. Pencacahannya begini. Buku pelajaran akan saya singkat menjadi BP, buku cerita akan saya singkat menjadi BC, dan majalah akan saya singkat menjadi MJ. Nah, di sini terdapat 10 BP atau 10 buku pelajaran, dan BC terdapat sebanyak 8 atau 8 buku cerita, dan MJ ada 6 majalah. Nah, setelah kita temukan ketiga angka tersebut, kita dapat menjumlahkannya. Nah, jadi di sini total ada 24 pilihan yang bisa dibaca oleh seorang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki aturan penjumlahan atau contoh aturan penjumlahan nomor 2. Di sebuah terminal tersedia beberapa pilihan transportasi, yaitu 14 bus, 6 angkot, dan 5 ojek. Seorang penumpang hanya boleh memilih salah satu alat transportasi untuk berangkat. Berapa banyak pilihan transportasi yang dapat dipilih penumpang tersebut? Jawabannya itu banyak cara sebanyak 14 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 25 cara atau kemungkinan. Pencacahannya begini, bus akan saya singkat menjadi B, angkot akan saya singkat menjadi A, dan ojek akan saya singkat menjadi O. Di sini terdapat 14 bus, 6 angkot, dan 5 ojek. Nah, setelah kita temukan beberapa transportasi tadi, maka kita akan jumlahkan ketiga-tiganya dan akan menghasilkan jawaban, yaitu 25 cara atau kemungkinan. Jadi, total ada 25 pilihan transportasi yang bisa dipilih oleh seseorang penumpang tersebut.
Nah, selanjutnya kita akan masuki materi keempat yaitu aturan perkalian. Di sini terdapat satu soal. Seorang siswa memiliki 4 jaket dan 5 sepatu. Ia ingin menentukan satu set pakaian yang terdiri dari satu jaket dan satu sepatu. Berapa banyak set pakaian dapat dipadukan? Nah, jawabannya itu banyak banyak cara sebanyak 4 dikali 5 sama dengan 20 cara atau kemungkinan. Pencacahannya yaitu jaket akan saya singkat menjadi J. Di sini terdapat 4 jaket dan sepatu akan saya singkat menjadi S, dan di sini terdapat juga 5 sepatu atau 5S. Nah, di sini setiap satu jaket bisa dipasangkan dengan semua sepatu yang ada karena ada 4 jaket dan tiap jaket yang bisa dipasangkan dengan 5 sepatu. Maka total pasangannya terbentuk adalah 4 dikali 5. Jadi, di sini terdapat 20 kemungkinan set pakaian yang dapat dipilih oleh siswa tersebut. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh aturan perkalian 2, yaitu di sini di sebuah stasiun tersedia 3 jalur keberangkatan dan 4 gerbong kereta. Seorang masinis ingin menentukan satu jalur dan satu gerbang untuk pemeriksaan. Jawabannya itu banyak cara sebanyak adalah 3 kali 4 sama dengan 12 cara atau kemungkinan. Pencacahannya itu jalur akan saya singkat menjadi J dan gerbong akan saya singkat menjadi G. Di sini terdapat 3 jalur dan di sini terdapat pula 4 jalur. Maka setiap jalur bisa dipasangkan dengan semua gerbong tersedia. Karena ada 3 jalur dan setiap jalur memiliki 4 pilihan gerbong, maka total kemungkinan terbentuk adalah 3 dikali 4, yaitu 12 cara atau kemungkinan. Nah, jadi terdapat 12 kemungkinan jalur yang bisa dipilih oleh masinis tersebut. Kesimpulannya adalah, pencacahan merupakan metode dalam matematika yang digunakan untuk menentukan banyaknya kemungkinan atau cara yang dapat terjadi dalam suatu situasi. Dengan pencacahan, perhitungan dapat dilakukan secara sistematis, cepat, dan efisien tanpa harus menuliskan semua kemungkinan satu persatu. Kaidah utama dalam pencacahan adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian, yang membantu menyelesaikan masalah sesuai dengan jenis pilihan yang dihadapi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.